Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Jalaluddin Ginanjar, guru pendidikan agama Islam di SDN Cihawar, Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, dengan NIM 2532121 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Cihawur pada kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, dengan cakupan materi zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hari ini kita dapat bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu, dan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Sebelum Bapak mulai, mari kita sama-sama tepuk semangat. Siap? Oke. Tepuk semangat 1. Masih ingat? Oke, masih ingat? Oke. Tepuk semangat 1. Mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Oke, silakan Rahma untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir? Bapak lihat nampaknya semua hadir ya. Alhamdulillah. Mulai Fitria ada terlihat, ada Sapia juga terlihat dengan senyumnya. Dan juga tak lupa Intan dengan keanggunannya. Alhamdulillah, semuanya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua tidak ada teman yang terlewat memahami materi yang akan kita pelajari ya. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bapak mau cek juga bagaimana kerapihan kelasnya. Bapak lihat dari ujung sana sampai dengan ujung sana, alhamdulillah melaksanakan piket. Nah, melaksanakan piket. Oke, kalau begitu Bapak mau lihat kerapihan pakaiannya, boleh? Boleh. Coba sekarang kalian berdiri. Berdiri, Bapak mau lihat kerapihan pakaian kalian. Oke? Oke, bagus. Alhamdulillah semuanya rapi. Silakan duduk kembali dan Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesiapan kalian untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk membangun rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin dan dikomandoi oleh salah satu teman kita. Tunjukkan tangannya, boleh? Oke, Fitria boleh silakan untuk maju ke depan. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh silakan Fitria untuk memimpin teman-teman sekalian. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
Semuanya bersemangat? Semangat. Bersemangat? Semangat. Oke, kalau bersemangat, Cung yang tadi pagi membantu orang tuanya ada? Oke, ada yang membantu menyapu? Oke, ada yang membantu mengepel atau tidak? Oke. Oke, terima kasih. Ada yang dimarahi oleh orang tuanya tidak? Tidak ya? Jadi insya Allah kalian hari ini akan siap untuk belajar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagaimana yang biasa kita laksanakan setiap memulai kegiatan pembelajaran, kita senantiasa melaksanakan dan membiasakan diri untuk membacakan salah satu surat dalam surat pendek di dalam juz 30. Mari kita sama-sama untuk membacakan surah Al-Ma'un. Bisa ya? Masih ingat? Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna wahdina washfa'na bil Qur'an. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai, Bapak ingatkan kembali, mari kita bersama-sama untuk menyepakati, bersepakat dalam aturan kelas hari ini. Siap? Yang pertama, yang ingin izin ke WC, izin keluar, tolong angkat dulu tangannya. Siap? Siap? Yang kedua, selama pembelajaran tolong perhatikan dan perhatikan dengan seksama. Yang ketiga, jika ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu untuk menanyakan kembali. Siap? Siap? Semangat? Siap? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada minggu lalu kita mempelajari tentang anak soleh, ya, tentang anak soleh. Anak soleh secara singkatnya adalah anak atau orang yang mampu menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan juga peduli terhadap sesama. Baik hablum minallahnya, luar biasa hablum minannasnya. Apa itu hablum minallah? Hubungan kita dengan Allah. Apa itu hablum minannas? Hubungan kita dengan sesama. Tepat sekali. Begitu, Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang pernah mengalami atau pernah melakukan kebaikan atau kegiatan berbagi? Ada? Oke, Kesia boleh ke depan menceritakan berbaginya tentang apa sih? Oke, silakan Kesia ke depan untuk menceritakan sesingkat-singkatnya cerita tentang berbagi. Oke, Kesia, sebelumnya boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, dan akan jelaskan tentang berbagi. Oke, kepada Kesia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha. Pengalaman saya waktu di kuliah subuh, saya berbagi kepada nenek-nenek yang sudah tua di daerah saya. Mari salim ya, salim. Oh, jadi Kesha itu pengalaman itu setiap kuliah subuh atau bagaimana? Satu minggu satu kali atau setiap kali?
Oh, 1 minggu 1 kali. Kesya itu di majelis taklimnya suka menyalurkan sedekah. Oh, sedekah kepada siapa? Pada janda tua. Oh, pada janda tua. Oh, pada janda tua. Jadi, dengan siapa Kesya ke sana? Teman-teman mengaji. Dengan Pak Ustadznya. Oh, dengan Pak Ustadznya. Ya. Salam kenal pada Pak Ustadznya ya. Salam kenal dari Bapak. Oke, tepuk tangan untuk Kesya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teh merupakan salah satu bagian daripada berbagi. Berbagi apa tadi? Kesya setelah kuliah subuh atau mengaji subuh dalam waktu 1 minggu 1 kali suka mengunjungi nenek-nenek yang sudah janda dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk memberikan sedekah, untuk memberikan bantuan, ya. Memberikan bantuan itu merupakan apa? Zakat, sedekah maupun infak. Kalau kita sedekah boleh, infak juga bisa mungkin, zakat belum tentu. Karena apa? Kita sebentar lagi akan mengetahui apakah perbuatan Kesya tersebut termasuk pada zakatkah, sedekah maupun infak pada materi yang akan kita pelajari. Hari dalam bab ini ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik yaitu kalian semua mampu menjelaskan pengertian zakat, pengertian infak, dan juga pengertian sedekah. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik yaitu kalian mampu membedakan antara zakat, infak, dan juga sedekah. Baik itu pengertian, fungsi, hukum, maupun contoh perilakunya. Yang ketiga, peserta didik yaitu kalian mampu menyebutkan hikmah atau pelajaran, bisa juga manfaat dari apa? Melaksanakan zakat, infak, dan juga sedekah. Yang selanjutnya, kalian peserta didik mampu mengamalkan sikap perilaku berbagi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di pergaulan, dimanapun kalian bisa mengamalkan. Itu tujuan yang Bapak harapkan bisa kita capai bersama-sama. Selamat ini bisa tahu bedanya zakat, infak, dan sedekah. Pernah gak sih waktu mau berbagi makan, lalu ada yang tanya, ini mau infak, sedekah, atau zakat? Nah, emangnya beda? Assalamualaikum, selamat datang di Basnas Islam Media. Setelah episode lalu kita telah membahas mencapai lisan, maka ia sudah wajib untuk membayar zakat 2,5% dari penghasilannya. Infak, inti dari infak. Tadi zakat hukumnya wajib. Ada berbagai macam jenis zakat. Ya, dari mulai zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat mal terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, betul? Nah, sekarang kita masuk ke pada materi infak. Ya. Oke, siap untuk lanjutkan, siap? Oke. Adalah mengeluarkan harta atau pindahan harta, baik untuk kebaikan. Video tersebut diambil dari Badan Amil Zakat Nasional, yaitu sebuah otoritas dan pemerintah yang diberi wewenang untuk menerima sekaligus menyalurkan dan mengelola zakat. Bukan hanya zakat, termasuk infak dan juga sedekah. Jadi insya Allah ini valid dan bisa untuk dipercaya. Oke, paham? Sampai sini paham? Oke, Bapak mau bertanya, boleh? Apa hukumnya zakat? Apa hukumnya zakat? Wajib, jangan ragu-ragu, apa? Wajib, tepat sekali. Zakat ada beberapa macam. Ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Zakat fitrah biasanya dilaksanakan kapan ya? Menjelang hari raya Idul Fitri. Lalu yang keduanya infak. Infak hukumnya apa? Beragam. Ada disebut dengan
dengan infak wajib, ada infak sunnah, dan juga infak yang haram. Kok ada yang haram? Bagaimana yang haram teh? Jadi ketika kita memberi, yang diperuntukkan untuk apa? Untuk memusuhi agama Allah ya, untuk berbuat kejahatan, itu infak yang haram. Jadi sedekah, kalau kita ngasih ke teman kita, misalkan tadi Ajam nih, Ajam kan kehilangan uang, ya, misalkan temannya, nih lumayan kalau untuk jajan, itu maksudnya apa? Zakat, infak, atau sedekah? Pintar sekali, alhamdulillah. Jadi sepintas kalian sudah paham apa itu zakat, sedekah maupun infak. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas secara kelompok. Perhatikan ke depan, ini merupakan poster, sebuah ajakan untuk melaksanakan zakat. Oke, untuk kali ini kalian akan mengerjakan sebuah tugas secara berkelompok, yaitu tugas kalian adalah membuat poster. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Masih mau tukeran anggota tidak? Cukup? Cukup? Oke. Untuk kelompok 1, yaitu tugasnya membuat poster tentang zakat. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 1, boleh silakan lihat dulu. Kalian bisa melihat panduannya. Panduan dalam lembar kerja peserta didik yang kalian terima, ini ada beberapa petunjuknya. Yang pertama adalah tujuan kalian itu bisa mampu membedakan pengertian hukum dan ketentuan zakat, seperti tujuan yang pertama tadi ya, tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kalian dengan kelompok kalian menentukan sebuah ide, sebuah pemikiran yang dituangkan menjadi sebuah poster. Ini sebuah poster, ya. Jadi sebuah poster. Di situ ada, tolong ditulis, ada nama kelompoknya. Oleh dari kelompok 1, berarti kelompok apa? Kelompok zakat. Ini kelompok 2, kelompok infak, dan ini kelompok 3, kelompok sedekah. Oh, ini yang paling atas, ini yang paling atas ketua kelompoknya ya. Yang paling atas ketua kelompoknya. Makanya yang paling atas itu ketua kelompoknya ditulis. Ya bantu temannya di sini kasih masukan apa warna, kasih masukan ini seperti ini gitu ya. Itu boleh, sangat bagus sekali. Ya Habib ya. Oke, sebelum kita masuk ke penampilan dari masing-masing kelompok, mari kita sama-sama untuk bertepuk semangat yang kedua. Siap? Siap? Ya. Sekaligus kita menyemangati teman kita yang masih mengerjakan. Tepuk semangat 2. Sambut penampilan dan presentasi dari kelompok 1 tentang zakat. Maju ke depan dan beri tepuk tangan.
hadis kerja kelompok Hasil kerja kelompok kali tentang tentang zakat. teman-teman, boleh lihat di sini, mau lihat tidak hasilnya? Oke, lihat ke sini. Bagus tidak? Bagus tidak? Oke, kita tepuk tangan. Coba. Oke, Bapak boleh tanya kan? Sobat, apa saja? Kasih tahu teman kalian macam-macam zakat itu seperti apa saja? Zakat fitrah, zakat profesi, dan zakat emas. Zakat emas. Kalau zakat emas itu menggunakan apa zakatnya ya? Emas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Keisha dan teman saya Safia, Syifa, Naura, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi dan teman saya Zahra, Fitria, dan Haikal. Saya mulai dan kembali ke mejanya masing-masing, tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya, yaitu tentang pengukuran kemampuan kalian secara individu, untuk itu untuk tambah kita bersemangat, mari kita explaining dulu. Apa itu explaining? Coba lihat ke layar, oke? Coba lihat ke layar. Semuanya ada di layar? Oke, ya, kita akan bermain game tebak gambar. Oke, kita mulai. Oke, aturannya bagus dan tidak boleh, tidak bagus. Dilarang berkedip. Terus perhatikan gambar, oke? Perhatikan gambar. Pinguin. Apakah betul pinguin? Saya pinguin. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini tentang apa? Tentang berbagi, mencakup zakat, sedekah, dan juga infak. Oke? Oke, sekarang Bapak akan lanjutkan. Bapak akan lanjutkan ke ini tugas individu. Di sini ada nama, ya. Boleh? Silakan. Oke. Tugas kalian hanya menceklis dari uraian tersebut mana yang termasuk zakat, infak maupun sedekah. Jadi tentang nama kalian, nama di sini, dan juga lihatlah, bacalah setiap poin-poin tersebut dan checklist. Beri tanda checklist kepada bagian yang kalian pahami. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk ke infak, zakat maupun sedekah? Jika nomor 1, poin 1 masuk ke zakat, maka checklist zakat. Paham? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, bagus dan selamat mengerjakan. Oke, Fitri sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus. Aika sudah, oh iya, yang terakhir sudah. Kok cepat sekali sih? Mudah? Gampang? Gampang dong, karena kalian sudah tadi melihat pemaparan, baik itu dari layar di depan maupun tadi penampilan dari kelompok kalian. Pasti jika kalian memahaminya, jika kalian fokus, kalian akan mudah sekali untuk mengerjakan evaluasi mandiri ini. Ya, sudah selesai? Oke, uang bisa dulu ya. Oke, uang bisa dulu. Oke.
setelah Bapak melihat dan memeriksa hasil evaluasi kalian, hasil kerja peserta didik yang bersifat individu, Bapak menarik kesimpulan bahwa pemahaman kalian dalam pembelajaran siang hari ini berkaitan dengan hati menjadi lapang ketika kita berbagi. Dengan cakupan materi zakat, infak maupun sedekah, kalian sudah bisa menjelaskan apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah, dan juga kalian sudah bisa membedakan contoh perbuatan baik zakat, infak maupun sedekah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tak terasa, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu pembelajaran. Mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini berkaitan dengan indahnya berbagi, dengan cakupan materi zakat, infak, dan juga sedekah. Jika kita simpulkan, maka dalam pertemuan kita siang hari ini, berbagi adalah tindakan peduli. Mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bagian penting dari kehidupan setiap umat Islam. Manusia tidak hidup sendirian, manusia berhidup bersosial. Maka berbagi merupakan bagian elemen penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terapkan nilai-nilai berbagi dari mulai hari ini sampai seterusnya, dari mulai kelas ini, sekolah ini, sampai dengan lingkungan yang lebih luas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua telah menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan pada siang hari ini. Dan untuk informasi minggu depan, metode yang akan dilakukan adalah metode PJBL, yaitu tentang proyek. Apa proyek yang akan kita lakukan di minggu yang akan datang? Kita semua akan membuat tempat atau fasilitasi orang untuk bersedekah. Dalam arti disebut juga dengan kotak amal atau kotak kebaikan. Untuk bahannya, kalian dibebaskan bahan apapun itu, baik material kayu, bambu, besi maupun dus. Untuk ini adalah materialnya terbuat dari dus, ya, dari dus bekas, dilapisi oleh karton dan memakai hiasan-hiasan. Bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi kalian diperbolehkan untuk minggu depan dibebaskan kalian mengeluarkan ide sebaik mungkin untuk membuat kotak amal kebaikan. Ataupun seperti ini, Bapak membawa contoh lagi. Ini materialnya dari bekas makanan kaleng, ya, ditutupnya. Ditutup. Oke? Ini adalah kotak amal kebaikan yang terbuat dari material besi atau kaleng. Ya, tapi semuanya karakteristik dari kedua contoh ini adalah semuanya ditambahkan menggunakan unsur seninya. Memakai unsur seni atau dihias supaya lebih menarik sehingga menimbulkan kalian yang mempunyai kotak amal tersebut bersemangat untuk senantiasa membuat kebaikan, bersedekah melalui kotak amal tersebut. Dan jangan lupa bahwa bersedekah, membuat kebaikan akan terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Meskipun kita sudah tiada, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a ila salasin, shadaqatin jariyatin, aw yuntafa'u bihi aw yusalliyatin." Ketika seseorang meninggal dunia, terhapus seluruh amalnya, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Ya. Oke, untuk itu kita masuk pada sesi terakhir untuk pelajaran hari ini. Kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa menundukkan kepala agar kita semua diberikan limpahan rezeki yang banyak, kemampuan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki, keluasan rezeki yang banyak sehingga kita bisa melaksanakan zakat, infak, dan juga sedekah. Mari ikuti doa yang akan Bapak bacakan. Bapak 1 kali, kalian satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan mubarakan
bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang dimudahkan, rezeki yang dimudahkan, yang halal, juga barokah. Dan anugerahilah kami amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir pesan dari Bapak adalah yang pertama, kalian nanti pulang langsung ke rumah, tidak menyimpang kemana saja, langsung ke rumah, tidak bermain dulu, istirahat, dan kalian lanjutkan untuk melanjutkan aktivitas kalian itu melaksanakan sekolah agama atau sekolah diniyah. Jangan lupa, kewajiban belajar bukan hanya di sekolah saja, tapi sekolah diniyah pun sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Oke, sebelum kita pulang, jangan lupa untuk yel-yelnya, sebab untuk kesan kita supaya pelajaran ini berkesan menyenangkan. Apakah hari ini menyenangkan? Hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Silakan untuk yel-yel pulang. Silakan dipimpin oleh Neng Rahma. Goodbye my friends, goodbye my friends, see you next time, see you next time. Let's go together, let's go together. Be careful, be careful. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mengucapkan selamat pulang ke rumahnya masing-masing, selamat sampai tujuan, selamat sampai rumahnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.